Halo, ketemu lagi dengan Naldi Channel. Hari ini kita ngecek untuk kerjaan yang di Pavilion sudah beres untuk proyek sendiri yang dengan judul rumah tinggal menjadi Pavilion dengan 14 kamar ya. Untuk kerjaan kita udah 100%, udah beres semua ya. Untuk gerbang sama kita cat dengan menggunakan warna biru ya. Kita menggunakan merubah dengan industrial ya untuk modelnya sendiri. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam. Pemasangan paving block ya. Paving block ini yang motif cacing. Dari depan kita pasang ya. Pasang. Oh ya, untuk area ini awalnya dari RAB kita dimasukin ada penanaman rumput gajah ya. Karena sesuai dengan request customer dengan ownernya sendiri, beliau akan memasang sendiri ya untuk pemasangan rumput seperti itu, karena ada perluasan dari parkiran mobil sendiri ya, untuk paving blocknya diluaskan sendiri seperti itu, karena plan rencananya akan dipasang kanopi untuk kedepannya sendiri. Jadi untuk next ke depan ya kita full semua pemasangan paving block. Oke. Untuk genteng ya kita menggunakan cat biru ya sesuai dengan request. Oke. Terus dinding ini udah kita minimal kita rapihkan ya. Awalnya kan banyak lumut ya. Kita menggunakan yang cat yang anti air juga ya. Untuk partisi rambat ya, rambat bunga udah kita terpasang juga ya. Nah, kita sengaja dengan tingginya sekian karena biar si tanaman itu dia nggak kena ke plafon ya. Nanti yang bisa mengakibatkan lembab ke plafonnya sendiri, dan biar nggak susah juga bila mana ada penggantian lampu untuk jarak ketinggian partisi ini sendiri. Gitu. Kita langsung masuk ke Pavilion 1 ya. Oke. Nah, ini untuk akses masuk Pavilion 1. Untuk di dinding pinggirnya yang pertamanya itu dinding ada yang jebol ya, dikarenakan ada tanah di belakang, dia ada rembesan, akhirnya pun itu hampir jebol. Udah kita pasang wire mesh juga, udah kita beton, kita pasangin dengan keramik ukuran yang model flat. Nah, ini untuk ruang tamu ya, sesuai dengan video-video yang sebelumnya. Satu kamar mandi yang ada di dalam kamar ya, kita lihat satu persatunya. Kita langsung masuk ke kamar yang pertama ya. Oke. Nah, ini untuk kamar pertama ya. Oke. Untuk sirkulasi penerangan ya, untuk sirkulasi udara lumayan ya, masuk ya untuk dari depan. Nah, ini untuk kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandi ini sendiri sebenarnya nggak ada di RAB, ini existing, cuma udah jelek kelihatannya, harus kita servis, kita ganti. Ini karena kenapa untuk kamar mandi Pavilion 1 berbeda dengan pavilion yang lain, karena terus terang aja di luar RAB gitu ya. Kita nyesuaikan dengan budget kita sendiri ya. Tapi untuk semua kamar mandi kita menggunakan shower untuk semua. Oke. Sebelum masuk ke kamar kita lihat dulu ke kamar mandi yang kedua. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga kita perbaiki juga ya, karena untuk area ini yang kita ganti itu keramiknya sendiri, karena dari awal tidak ada masuk ke RAB perencanaan, karena udah jelek juga. Kita tambahin, kita bonuskan untuk supaya nggak terlalu jelek juga sih ya, kita dikombinasikan juga gitu kan. Jadi Pavilion 1 dengan pavilion yang lain pasti berbeda untuk keramik kamar mandi dindingnya itu sendiri. Oke, nah nanti kita ganti juga ya. Kita udah ganti dengan pintu PVC ya. PVC nya kita ganti, kita senadakan dengan warna putih biar sama juga dengan dinding ya. Yang awalnya ini sini tuh nggak ada, tidak termasuk untuk pintu kamar mandi diganti. Awalnya tuh dia pakai triplek ya. Triplek yang udah rusak, mau kita perbaiki, tapi perbaiki nggak mungkin juga, akhirnya kita ganti juga gitu. Kita lanjut masuk ke kamar yang kedua.
Ini kamarnya lumayan luas nih. Kamarnya lumayan luas ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk jendela ya. Untuk ventilasi udara dan cahaya. Ini untuk pavilion 1 untuk kerjaan kusen, karena dia existing bawaannya kita servis ya, nggak ada yang kita ganti untuk di pavilion 1. Kita masuk, kita gunain kaca ya, kita kaca menggunakan kusen aluminium, permainan dengan mainin kaca. Oke, nah ini untuk posisi dapurnya di luar. Nah ini kita pakai juga pakai keramik. Ini dia pakai yang bevel ya untuk setiap keramik dapur ya, dengan wastafel gitu. Nah, area ini juga sama yang next akan dikerjakan oleh ownernya sendiri untuk pemasangan rumput gajah mini ya. Nah, ini untuk perihal ralon ya, kenapa kita nggak kita potong, karena kan nanti next dia akan ditabur dengan tanah ya, nantinya dengan tanah nanti akan ngikutin ketinggian tanah dan rumput sendiri, jadi bisa ngikutin. Kita biarkan dulu biar nanti tukang taman nanti yang bisa ngukur untuk air pembuangan ini sendiri. Kita lanjut ke pavilion 2 ya. Pavilion 2 juga sama, kita berpakai partisi juga ya untuk rambat. Rencana akan plan dipasang juga, jadi per pavilion dia ada hiasan tanaman bunga ya untuk di atasnya sendiri gitu. Nah, ini untuk catnya sendiri depan kita pakai dengan motif ya, motifnya motif industrial sendiri. Kita untuk fasad depan kita mainin di pakai tali air juga ya, permainan biru dengan warna abu ya. Oke, kita lanjut masuk ke pavilion 2. Nah, ini setiap kamar kita menggunakan, setiap pavilion itu utama kita menggunakan pintu kaca ya, karena untuk privasi juga sih ya. Kita masuk ke pavilion 2. Nah, ini untuk ruangan pavilion 2 ya. Nah, ini kenapa dia berbeda ukuran dari pavilion 1 dengan pavilion 2 dan yang lain-lain, karena kita menyesuaikan dengan awalnya dia rumah tinggal menjadi pavilion itu sendiri gitu kan. Kita mempergunakan bangunan untuk merubah fungsional juga. Nah, ini untuk area kamarnya ya. Oke, ini untuk area kamar ya, sama kita pakai lampu ini. Pakai jendela juga ya, kita pakai jendela karena untuk sinaran matahari, untuk cahaya. Oke, masuk ya. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, ini untuk kamar yang kedua nih. Nah, ini tuh kamar yang kedua ya. Karena info dari ownernya sendiri untuk harga sewa per pavilion itu berbeda-beda untuk harganya sendiri, karena ngikutin dengan luasan pavilionnya masing-masing seperti itu. Nah, ini untuk area dapur, area taman terbukanya ya, seperti ini. Semua untuk di keramik dinding dapur kita menggunakan bevel. Nah, ini yang masuk kepada kerjaan di LAB kita ya. Untuk kamar mandi kita menggunakan keramik. Ini yang baru ya pemasangannya. Kita menggunakan klosetnya kloset jongkok. Untuk semua pavilion dia menggunakan shower ya. Oh ya, terus untuk ventilasi kamar mandi ya kita menggunakan kaca es, karena kaca es sendiri dia biar tidak terlihat terekspos dari luar gitu kan, dari luar ataupun dari dalam kita menggunakan kaca es.
ya. Nah ini untuk torennya sendiri ya, kita toren ada di Pavilion 2. Nah ini torennya, kita pakai yang 1000 liter ya, tapi per pavilion kita menggunakan 500. Ini untuk bak penampungnya, karena air kita menggunakan submersible yang menggunakannya. Oke. Untuk taman juga Pavilion 2 sama ya, semua untuk area taman pekerjaan rumput akan dikerjakan oleh pemiliknya sendiri ya. Seperti ini sama juga, ada pralon juga. Kenapa kita belum pangkas juga, nanti biar bisa ngikutin ketinggian si rumput itu sendiri ya kan. Nanti untuk nextnya kita untuk ditabur lagi dengan tanah ya. Antara Pavilion 2 dan 3 ini ada penyekat ya. Untuk penyekat antara penghuni Pavilion 2 dan 3 ya, kita samain juga. Rencana akan ini nextnya untuk bisa dipasang dengan hiasan bunga juga sama pinggirannya itu sendiri untuk privasi penghuninya masing-masing ya. Oke, kita langsung masuk ke Pavilion 3. Sama dia kita menggunakan pusennya pusen kayu ya dengan warna biru. Terus ada kaca juga. Kita masuk juga ke Pavilion 3. Nah ini untuk ruangannya ya. Oke, kita lihat dulu ke kamarnya sendiri. Nah ini untuk kamar yang pertama ya, kamar utamanya. Oke, ada jendela juga. Nah ini untuk di kamar utama ya, kita lampu semua menggunakan lampu down LED ya. Kita lanjut ke kamar yang kedua di Pavilion 3 ini posisinya. Karena suka bingung, saya masuk salah kamar juga nih, salah pavilion juga nih. Ini nomor berapa karena suka jadi bingung ya. Ini untuk kamar yang keduanya ya. Sini dia. Oke. Setiap kamar dia ada jendela juga untuk ventilasi udara dan pencahayaan. Nah ini nih, ini untuk kaca akses untuk keluar ya posisinya seperti ini. Oke, kita masuk. Nah ini area luar ya, kamar mandinya. Per pavilion kita menggunakan partisi juga ya. Ini udah berapa kali kita sapu ya, karena ada pohon jambu ya, ada pohon jambu. Karena jambu itu dia sering rontok ya. Pavilion 4 ya, sama untuk pintunya kita menggunakan pintu dari kayu ya. Nah ini untuk kamar utama ya. Kamar utamanya juga pencahayaan, untuk ventilasi udara, jendelanya. Untuk cat interior kita menggunakan warna broken white ya, untuk warnanya sendiri. Nah ini tuh kamar yang kedua ya. Untuk kamar yang kedua ini kayaknya nih tokennya nih atau habis kayak ini. Besi yang ini. Oke. Ini sama juga ya, dia menggunakan pintu kaca juga, sentuhan aluminium dan kaca. Ini ya, sama juga untuk dapur dan kamar mandi dengan Pavilion 2, 3, 4 dengan 5 itu sama semua untuk desain dapur dan kamar mandinya. Dan ini kita masuk ke kamar mandi. Nah ini ya, kamar mandi juga sama, dia menggunakan kaca jendelanya. Untuk kamar mandi kita pakai kaca es ya. Pavilion 5 ya, sama di sini ada partisi juga ya untuk privasi antar penghuni ya.
untuk penghalang juga ini yang akan sama juga dihiasi untuk hiasan bunga ya, tanaman. Kita masuk langsung ke pavilion 5. Sama dia di sini juga menggunakan pintunya pintu kayu ya, menggunakan kaca juga. Kita langsung masuk ke ruangan utama. Nah, ini ruangan utamanya. Nah, ini kita menggunakan satu ruangan itu, di ruangan utama 2 lampu ya, biar pencahayaannya terang. Kita langsung masuk ke kamar utama di pavilion 5 sendiri. Nah, seperti ini ya. Oke, lampu downlight juga sama udah terpasang. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Itu kamar keduanya sendiri di pavilion 5. Ini dia ya, seperti ini. Setiap kamar dia ada jendela ya, kita jendela pakai aluminium, jendelanya sendiri. Ini tinggal kita bersihin juga nih ya nih. Nah, ini untuk area dapur ya, dengan kamar mandi sama dengan di pavilion 2, 3, 4 dan 5. Dia sama untuk model desainnya sendiri ya. Untuk air, oke, kita gunakan airnya air sibel ya, submersible. Nah, ini untuk kamar mandinya sendiri ya, sama dengan beberapa pavilion 2, 3, 4 dan 5 ya. Ya, untuk kaca jendelanya kita gunakan di kamar mandi itu pakai kaca es. Sebelum kita lanjut ke pavilion 6 ya, ini untuk fasad depannya sendiri ya. Ini seperti ini. Dari pavilion 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan pavilion 7 yang di atas. Gitu. Ini perpaduan permainan warna biru ya dengan industrial ya untuk cat fasad depannya sendiri. Oke, kita lanjut ke pavilion yang ke-6. Nah, untuk pavilion 6 sendiri ini nggak banyak kita kerjakan ya, khususnya untuk pavilion 6 dan 7 karena ini existing untuk bangunannya sendiri. Kita hanya merubah satu dari pintu, kita ganti dengan pintu kayu ya, dengan ada kaca juga. Yang sebelumnya dia nggak ada kaca untuk motifnya sendiri, dan kita cat juga ya. Terus ada jendela-jendela yang kita perbaiki, kita servis ya, kita cat dan yang lain-lain. Itu kalau untuk jendela tidak ada yang diganti untuk jendela di pavilion 6 dan 7 gitu. Mungkin ada yang kita tambahkan juga seperti yang menggunakan aluminium ya untuk jendelanya sendiri. Ini untuk kamar utama pavilion 6. Nah, ini pengerjaan kita, pengerjaan cat ya. Untuk keramik kita nggak ada pengerjaan untuk pavilion 6 sendiri ya. Nah, ini kita ke area luarnya di pavilion 6. Nah, seperti ini ya. Kita hanya pengerjaan pengecatan juga sama ya. Untuk area, nah ini untuk kamar yang kedua ya. Oh, ini mati nih, habis kayak tokennya nih. Nah, ini yang kamar kedua pavilion 6. Setiap kamar ada jendela ya untuk ventilasi udara. Untuk ventilasi udara setiap kamar ya kita menggunakan jendela juga, jendela dari aluminium. Oke, kerjakan pavilion 6 sendiri kita ada pekerjaan penambahan kusen aluminium jendela. Terus kita ada penggantian di jendela. Sebelumnya dia menggunakan kaca biasa ya. Untuk jendela awalnya kita rubah menggunakan kaca es juga biar tidak terekspos dari luar. Karena mungkin kalau pertama dia gunain kaca biasa karena kan rumah tinggal juga mungkin ya. Kalau sekarang kan kita dirubah fungsi juga menjadi pavilion, mungkin banyak orang yang kontrak juga, ada yang banyak yang sewa untuk privasinya masing-masing penghuni itu sendiri. Oke, nah ini kedua kita kerjakan juga untuk di keramik dapur ya. Ini nggak ada yang di RAB, cuma kita pada rusak. Untuk di keramiknya sendiri ya hampir sebagian semua pada jelek ya, udah pada retak, kita ganti juga. Nah, ini
Nah ini nggak kita ganti juga karena ini existing ya, masih bisa dipakai. Nah kita lanjut ke bagian, nah ini kembali lagi, sorry hampir terlupa. Lihat kepada video yang sebelumnya, di sini kan ada struktur ya, struktur buat kolom yang awalnya kita akan menghabis beban ini dan merubah untuk kamar mandi pintunya ke arah posisi di sini. Berhubungan ini kita nggak bisa kita rubah juga, nggak bisa kita jebolkan juga ya. Yang kita khawatirkan ada beberapa faktor ya, beberapa kendala ya kalau kita bisa dibongkar gitu kan, beresiko juga takutnya untuk roboh bangunan sendiri. Jadi kita tetap untuk pintu kamar mandi sesuai dengan bawaannya pertama, cuma di sini kita tambahin untuk jendela ya, karena awalnya dia nggak ada jendela, dia dinding, karena kebayang nggak ketutup, dia pakai dinding, ini gelap, kayaknya kita tambahin jendela. Nah ini untuk kamar mandi peluang ini sendiri. Dari sini kita kerami dinding dan lantai, bukan kerjaan kita ya, kita hanya mengerjakan dari aksesoris dari kloset ya. Dari klosetnya sendiri awalnya dia udah pada rusak, udah kita ganti juga pengerjaan aksesorisnya, terus ada penambahan untuk keran dan showernya seperti itu. Jadi pavilion 6 itu kita nggak terlalu banyak pengerjaannya, sama seperti pavilion kita sedikit pengerjaannya. Pavilion 1 hanya dikit, pavilion 6 dan 7 kita pakai kanopi ya, di atas pakai kanopi, pakai pagar juga, kita pakai bordes, terus kita penutup secondary skin juga untuk area tangga naik ke atas, untuk misalkan bila mana hujan kita nggak terlalu air masuk ya, meskipun dia partisinya pakai partisi bolong juga ya, minimal air nggak terlalu masuk bila mana ada yang naik hujannya besar seperti itu. Kita langsung naik ke pavilion 7. Kita naik ini, kita menggunakan tangganya tangga railing ya, tangga railing besi yang udah kita cat dengan warna biru juga. Nah kita udah ada di pavilion 7 ya. Untuk lantai sendiri kita menggunakan bordes besi ya, terus ada untuk pagarnya juga ya ke depan. Nah kita sengaja kita bikin pakai engsel seperti ini ya, kayak kunci, jadi biar supaya dari bawah mau bawa barang itu bisa leluasa ya, jadi tanpa harus melewati akses dari tangga railing sendiri ya. Kita buka dari seperti ini, jadi biar lebih fleksibel bila mana untuk penghuni di sini dia mau masukin sofa atau kasur dan yang lain-lain, barang-barang yang besar ya, bisa kita ke sini. Nah, ini. Oke. Kita masuk ke pavilion 7 ke dalam ya. Oke. Nah ini kita masuk pavilion 7. Yang kita kerjakan pintu ya, sama kita ganti pintu juga, daun pintu dan kusennya menggunakan kaca juga, sama untuk aksesoris handle semua kita ganti juga ya, karena awalnya banyak beberapa ruangan pintunya dia nggak ada aksesoris handle pintunya sendiri. Nah kita masuk nih ke kamar utama ya, pavilion 7. Nah ini untuk pavilion 7 sendiri ya. Nah ini oke, sama ya, dipakai dompet juga. Kita masuk ke ruangan. Nah ini untuk pavilion 7 ya, kita di sini merubah mengganti plafon yang sebelumnya plafonnya sangat rusak sekali ya, untuk di pavilion 7 yang udah kita ganti juga, dan kita ada penambahan pakai kaca es juga ya, untuk kaca es. Yang ini tuh ke kamar yang kedua, dan ini untuk kamar kedua. Nah ini sama, kita menggunakan jendela juga ya, untuk ventilasi udara dan untuk masukkan cahaya sendiri. Jadi setiap kamar emang ada jendelanya. Nah ini tidak kita rubah juga untuk di pavilion 7 ya. Ini tetap bawaan existing, bawaan sebelumnya, cuma kita ada sedikit ganti dari kerannya sendiri ya, kita ganti kerannya. Terus kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandi juga sama,
Untuk pekerjaan kamar mandi yang kita kerjakan hanya di bagian keran, shower, dan ada aksesoris kloset yang sebelumnya dia udah rusak ya, seperti itu. Ini sama dengan bagian wastafel depan untuk keramik dindingnya. Oke, nah ini ada kita merubah juga untuk pabrik 7, ini ada ventilasi untuk ada pintu kaca juga ya untuk akses keluar. Oke. Nah ini ya. Nah ini untuk kamar mandi pavilion 7 juga kita kasih kaca es juga ya. Karena sebelumnya dia menggunakan kaca biasa. Ini untuk area parkiran sendiri ya. Area parkirannya udah kita pasang stopper juga. Setiap satu parkiran ada 2 stopper kiri dan kanannya biar ngepas dengan roda mobil ya. Dan kita udah cat juga, kita cat pakai warna oranye ya. Kita cat pakai warna oranye. Untuk parkiran ini masuk di 4 mobil ya. Jadi parkirannya luas. Bila mana ada yang untuk penyewa atau penghuni pavilion sendiri dia bisa leluasa bila mana bawa kendaraan roda 4 ya. Jadi nggak usah khawatir untuk fasilitas yang diberikan untuk parkiran sendiri. Alhamdulillah dan puji syukur proyek udah kita selesaikan ya dengan waktu sesuai dengan komitmen kita bersama dari perencanaan sampai dengan akhir ya. Untuk serah terima tadi siang udah kita ketemu juga perwakilan dari adik owner, karena pemilik adik owner tuh posisi lagi ada di luar Jawa ya, lagi ada kesibukan bekerja. Jadi untuk serah terima kita diwakilkan dengan adiknya pemilik sendiri ya. Sudah dicek juga dan sudah ditandatangan juga ya, seperti itu. Dan saya ucapkan juga kepada terima kasih kepada pemilik yang sudah mempercayakan Mitra Jaya untuk proses pembangunannya sendiri ya. Semoga pavilionnya full semua, ada yang ngebooking, terus next bisa ngebangun lagi dengan Mitra Jaya ya. Semoga bisa memberikan kepuasan untuk klien sendiri ya, seperti itu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim ya, tim Mitra Jaya dari tim perencana ya, khususnya saya bilangkan untuk arsitek kita Firman ya. Saya ucapkan sangat terima kasih dari perencanaan untuk desainnya sendiri, dan untuk pengawas untuk sabar ya, orangnya paling sabar pokoknya, dia yang mengawasi dari step by step. Dan untuk tim ketua pelaksana sipil ya, ada tim Pak Asep dan Pak Aris, saya ucapkan sangat terima kasih untuk kerjasama di tim Mitra Jaya. Semoga kita bisa selalu berjalan untuk next beberapa proyek yang selanjutnya. Saya ucapkan sangat terima kasih. Sampai ketemu di proyek yang selanjutnya.